Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya Tara Hirnisa, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 34, ingin menyampaikan betapa pentingnya sabar dalam kehidupan. Apa sebenarnya sabar itu? Dalam bahasa Arab, sabar berarti radhiya, yang berarti ridho. Tajallada, yang berarti mengikat. Tahamala, yang berarti bertahan. Itmala, yang berarti menahan. Dan dalam menghadapi sesuatu, fiduhu wa itmi'nan, yang berarti dalam ketenangan, dan duna sa'wa, yang berarti tanpa mengeluh. Tidaklah mudah untuk sabar. Mengapa? Karena sebagai arti bahasanya sendiri, dalam bersabar, kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jenis kesabaran. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, sabar melawan godaan nafsu, dan sabar menghadapi cobaan. Yang pertama adalah sabar menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fasyabrun jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 189 yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Yang kedua adalah sabar melawan godaan hawa nafsu. Kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam surat Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيث لك قال معذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Artinya, dan perempuan yang dia Yusuf tinggali di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Quran Surat Yusuf ayat 23. Yang ketiga adalah sabar menghadapi cobaan. Kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagai berikut. Dia Yusuf berkata,
agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian, apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit. Kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur. Quran Surat Yusuf ayat 47-49. Apa sih keutamaan dan balasan bagi orang-orang yang sabar? Yang pertama, kesudahan yang baik setelah melewati cobaan dan ujian yang diberikan. Yang kedua, diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang sabar. Yang keempat, diberi petunjuk, berkah dan rahmat oleh Allah. Yang kelima, martabat yang tinggi di surga. Sekian dulu ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.